Bid adalah harga permintaan dan penawaran yang dilakukan di market ketika teman-teman trading forex. Kalau AX itu penawarannya, kalau bid permintaannya. Jadi bid adalah antrian beli, AX adalah antrian jual. Misalnya 123.12. Nah, angka 2 yang paling terakhir ini disebut sebagai pips. Teman-teman perlu tahu bahwa untuk XAU USD gitu ya, ini pipsnya satu angka di belakang koma. Misalnya 1234.12. Nah, angka satunya itu yang disebut sebagai pipsnya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel YouTube kita NFC Forex TV dan di series ini nih, YouTube untuk Forex pemula ya. Jadi ada video lanjutan teman-teman dari video kita yang pertama beberapa waktu yang lalu ya, tentang bagaimana teman-teman bisa memulai bisnis Forex yang sehat dan cepat, kira-kira gitu ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya bawa contekan nih ya. Saya bawa contekan untuk teman-teman bisa tersampaikan dengan baik materinya, supaya nanti teman-teman lebih mengerti dan tidak ada yang terlewat, kira-kira gitu ya. Di video kali ini saya akan bahas tentang lebih detail lagi bagaimana cara Anda trading Forex. Gimana caranya bisa memulai dengan benar, karena ada banyak banget orang belajar berbagai teknik ini, teknik itu, teknik A, B, C, tapi percaya deh sama saya teman-teman, cuma ada satu teknik yang cocok buat Anda. Dan cara tradingnya juga sama teman-teman. Ada hanya satu cara yang paling nyaman untuk teman-teman pakai gitu ya. Kalau kita ngomongin trading Forex, kita ngomongin tentang cara menghasilkan uang di Forex trading. Rumusnya sebenarnya cuma satu teman-teman. Buy low, sell high. Itu aja. Teman-teman beli di harga yang lebih murah, selanjutnya teman-teman jual di harga yang lebih mahal. Prinsip inilah yang membuat teman-teman harus bisa menyaring semua strategi yang mungkin bermunculan. Karena ada banyak banget cara trading di luaran sana, tapi ada banyak banget yang nggak masuk akal. Tips dari saya yang paling penting teman-teman, ini take away yang paling penting yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Sebuah strategi itu memungkinkan teman-teman untuk bisa membeli di harga yang lebih murah dan menjual di harga yang lebih mahal, maka strategi itu masuk akal. Jadi cara trading yang paling dasar itu dulu. Kerangka berpikir yang paling dasar itu dulu. Selanjutnya setelah teman-teman oke, strateginya sepertinya bisa bikin kita beli di harga murah, jual di harga mahal. Selanjutnya cara menentukan tempat beli dan jualnya juga perlu masuk akal teman-teman. Ada banyak strategi di luaran sana yang bikin teman-teman terpaksa tanda kutip beli di harga yang lebih mahal atau jual di harga yang lebih murah, sehingga ini tidak masuk akal menurut saya, tidak sesuai dengan cara kita menghasilkan uang di kehidupan nyata. Makanya teman-teman perlu tahu dasar-dasar yang lebih simpelnya dulu. Step-step atau sebutan-sebutan dasar yang biasa kita sering sebut di dalam industri trading gitu ya. Ini banyak banget teman-teman yang udah mulai praktek aja habis itu nggak ngerti sebetulnya itu apa sih. Di video kali ini kita akan perdalam tentang strategi itu, tentang istilah-istilah dasar yang sering kali disebut, tetapi kadang-kadang ini jadi pisau bermata dua nih. Teman-teman nggak ngerti cara pakainya, teman-teman pakai habis itu melukai diri sendiri. Wah, istilah dasar yang paling sering disebut teman-teman itu adalah pips. Profitnya berapa pips, take profitnya berapa pips gitu kan, stop lossmu berapa pips. Pips itu apa sih sebenarnya? Pips itu adalah percentage in point, perkepanjangannya itu ya. Pips adalah percentage in point. Ini adalah satuan untuk melihat seberapa jauh pergerakan sebuah harga atau sebuah pasangan mata uang, misalnya teman-teman trading Forex gitu ya, di dalam chart. Perhitungannya ini beda-beda teman-teman. Kita trading itu di beberapa aset yang berbeda. Kalau teman-teman trading di Forex misalnya ya, di chart Forex itu beda. Kalau gold itu Forexnya beda lagi pipsnya. Kalau misalnya pips yang berhubungan dengan Forex tapi teman-teman transaksinya di Japanese yen itu beda lagi. Simpelnya begini, teman-teman transaksi di pasangan mata uang apapun selain XAU USD dan yang ada JPY-nya gitu ya. Misalnya Euro USD, GBP USD, USD CAD misalnya seperti itu. Apapun yang tidak ada JPY dan XAU-nya, maka teman-teman ambil pipsnya di hitungan digit keempat di belakang koma. Jadi 0,0001. Nah, ini adalah satuan pipsnya. Kalau dia bergerak, teman-teman, yang digit kelima, kalau teman-teman pakai broker yang 5 digit, digit kelima kita sebut sebagai poin. Jadi 1 pips sama dengan 10 poin kalau ada digit kelima. Beberapa broker hanya sampai digit keempat aja. Nah, digit keempat ini adalah digit yang kita sebut sebagai pips. Kalau teman-teman trading di yang ada JPY-nya, misalnya USD JPY, GBP JPY, Euro JPY, CHF JPY, AUD JPY, dan lain-lain gitu ya. Ini pipsnya dihitung 2 angka di belakang koma. Misalnya 123.12. Nah, angka 2 yang paling terakhir ini disebut sebagai pips. Kalau broker yang 5 digit, maka JPY-nya itu digitnya sampai 3 tuh. Nah, sama tadi, kalau misalnya 1 pips itu sama dengan 10 poin di JPY. Khusus buat XAU, ini juga banyak yang nanya nih, profit 30 pips di XAU tuh gimana sih ngitungnya? Teman-teman perlu tahu bahwa untuk XAU USD gitu ya, ini pipsnya 1 angka di belakang koma.
Misalnya 1234.12. Nah, angka satunya itu yang disebut sebagai pipsnya. Dan hitungan poinnya tetap sama ya. 1 pips sama dengan 10 poin di gold. Jadi, pips ini adalah sesuatu yang banyak orang sebetulnya terjebak, nggak ngerti. Padahal sebetulnya ini penting banget. Baru setelah teman-teman ngerti tentang pips, selanjutnya kita sebut sebagai lot. Lot ini apa? Oke, lot ini adalah ukuran besarannya transaksi, volumenya gitu ya. Standarnya teman-teman, satu lot itu sama dengan 100.000 unit di mata uang dasar. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman trading misalnya 0,1 lot misalnya, itu sama dengan $1 per pips harga bergerak. Atau misalnya teman-teman tradingnya 1 lot misalnya, potensi profit atau loss-nya, pergerakan harganya sama dengan $10 per pips harga bergerak. Nah, mulai dihubungkan nih ya. Aduh Mas Fadli, mulai agak bingung nih. Nggak apa-apa teman-teman, nanti pas praktek teman-teman akan ngerti kok. Intinya teman-teman, kalau teman-teman pakai rumus yang tadi itu, teman-teman akan ngerti, oke, semakin besar lot yang saya gunakan, akan semakin besar pengaruhnya terhadap harga yang saya ambil, terhadap transaksi yang saya lakukan, terhadap akun saya. Itu yang perlu teman-teman sadari. Besaran lotnya ini perlu sangat mengerti dan sangat diatur teman-teman. Nggak bisa teman-teman asal aja. Kalau modal 1.000 misalnya, ambilnya berapa mas? 0,1 lot aja. Nggak bisa teman-teman. Beda jumlah pipsnya di dalam sebuah harga, itu mempengaruhi berapa lot yang harus teman-teman ambil. Dasar ini dulu aja. Nanti kalau teman-teman udah ngikutin yang namanya gimana caranya teman-teman trading, teman-teman akan ngalamin, oke, saya lebih mengerti tentang lot. Jadi hitungan lotnya itu dulu ya. Selanjutnya yang perlu teman-teman tahu adalah spread. Spread ini apa sih mas? Gitu ya. Jadi spread adalah jarak antara bid sama ask. Apaan lagi tuh? Bid adalah harga permintaan dan penawaran yang dilakukan di market ketika teman-teman trading forex. Kalau ask itu penawarannya, kalau bid permintaannya. Jadi bid adalah antrian beli, ask adalah antrian jual. Di jam-jam sibuknya, teman-teman, bid sama ask-nya bisa sangat rapat, bahkan bisa ketemu. Sehingga kalau teman-teman pakai akun yang bagus, yang brokernya oke banget, itu spreadnya, sebarannya, itu bisa 0, bisa tipis bahkan 0. Nempel atau 0,1, 0,2, 0,3 pips gitu ya. Jadi jaraknya dihitung dengan pips satuan spreadnya. Penting banget yang buat teman-teman ngertiin adalah kalau misalnya spread ini adalah elemen biaya yang terjadi di dalam trading. Biaya itu maksudnya gimana? Kalau teman-teman beli, maka teman-teman akan beli dari penjual terdekat. Sehingga ketika teman-teman beli di harga ini, teman-teman akan dapat harga jual di penjual terdekat. Jadi naik ke atas sedikit. Sehingga kita kan pengen kalau kita misalnya beli, ini kan teman-teman mau beli di harga murah kan. Kalau teman-teman kena spread, maka teman-teman akan beli di harga yang sedikit lebih mahal. Jadi ada sedikit tanda kutip kerugian atau elemen biaya kita sebut. Karena ini cost of doing this business. Ini adalah biaya yang emang akan kita terima sepanjang waktu ketika kita trading forex. Jadi bisa 0,1 pips, 0,3 pips, 0,5 pips, atau 1,2 pips tergantung pasangan mata uangnya. Semakin ramai ditradingkan pasangan mata uang ini, maka semakin tipis spreadnya. Tapi di jam-jam yang tidak sibuk, misalnya nih, kita trading misalnya di Euro USD, itu kan marketnya market Eropa dan Amerika. Kalau kita trading di jamnya misalnya pagi-pagi gitu ya di Indonesia, maka teman-teman bisa melihat spread yang lebih lebar. Kenapa? Karena di sana banknya tutup. Aktivitas dunia untuk bisa transaksi euro maupun transaksi USD lebih sepi. Sehingga bid sama ask-nya itu lebih kelihatan jaraknya. Tapi di jam-jam sibuknya mereka, misalnya nih jam 8 malam misalnya di Indonesia, berarti market US udah open tuh. Market Eropa juga masih buka tuh, gitu kan? Maka Euro USD itu spreadnya bisa sangat tipis, bahkan 0 di broker yang bagus. Kalau teman-teman beli pasangan mata uangnya sembarangan, nggak perhatiin spreadnya, maka biaya yang teman-teman lakukan itu jadi terlalu tinggi, jadi nggak worth it untuk bisnisnya. Terakhir teman-teman, kita bahas sedikit tentang yang namanya leverage. Leverage adalah daya ungkit atau dongkrak, lebih gampangnya ya, atau congkelan gitu ya. Sesuatu yang membuat teman-teman mudah mengangkat bebannya. Leverage dalam forex itu adalah daya ungkit di mana teman-teman memiliki daya beli yang lebih besar dibandingkan dengan modal Anda yang sebenarnya. Contoh, misalnya, untuk sebuah transaksi $100 misalnya, kalau teman-teman gunakan leverage 1:100, maka teman-teman hanya memerlukan buying power $1. Kalau misalnya transaksinya yang teman-teman inginkan misalnya $500, tapi dengan transaksi yang teman-teman miliki hanya $1, teman-teman bisa gunakan leverage 1:500, misalnya seperti itu. Leverage ini teman-teman, ini lagi-lagi saya sebut sebagai pisau bermata dua. Hati-hati. Leverage ini adalah daya ungkit, adalah exposure yang lebih gede buat akun Anda. Kalau teman-teman menggunakan leverage dengan tidak bijak, maka teman-teman akan kehilangan lebih banyak. Tetapi bisa berpotensi profit lebih banyak juga. Nah, makanya dua arah nih.
nih ya, dua cara pandang. Teman-teman perlu menggunakan leverage dengan bijak. Tidak perlu leverage yang terlalu besar, 1:2000, 1:3000. Hati-hati teman-teman. Bisa jadi ini broker yang nggak bagus ya, kalau menyediakan leverage 1:3000. Karena aslinya ketika kita bertransaksi dengan 1:1000 misalnya, maka brokernya perlu mencadangkan dana 1000 kali lipat lebih besar dari akunnya kita. Kalau teman-teman habisin buying powernya, full margin dipakai. Tapi kalau broker-broker yang bagus biasanya 1:500, paling gede 1:1000 udah oke. Itu leverage. Jadi leverage adalah daya ungkit, sehingga kalau teman-teman pengen transaksi tadi kan, untuk bisa transaksi yang satu lot misalnya butuh $100.000. Kan nggak punya modal nih $100.000. $100.000 itu misalnya di USD gitu ya, kan 1,5 miliar lebih gitu kan. Modal tradingnya nggak semua orang punya. Tapi dengan modal $100 misalnya, menggunakan leverage 1:1000, maka teman-teman bisa punya buying power satu lot atau $100.000 tadi. Hanya dengan modal $100. Makanya kenapa orang yang punya modal $100 kok bisa transaksi satu lot. Tapi, oke mas, berat aja apakah transaksinya harus satu lot? Enggak lah, gede banget itu. Ingat teman-teman, kalau teman-teman ambil transaksinya satu lot, maka teman-teman gerak $10 per pips harga bergerak. Kalau geraknya 10 pips, modal Anda $100, kemungkinannya dua. Antara jadi 200 kalau arahnya benar. Atau margin call, kehabisan seluruh modal. Cuma dengan 10 pips. Jadi hati-hati banget menggunakan leverage, karena ini adalah sesuatu yang sangat sensitif gitu ya. Nggak bisa kita menggunakan leverage dengan lot yang begitu besar, tapi ternyata arahnya salah. Makanya kenapa kita butuh probabilitas. Untuk ngomongin probabilitas, untuk ngomongin cara trading yang lebih oke, gaya tradingnya seperti apa yang sebaiknya teman-teman lakukan, kita akan bahas di video-video selanjutnya gitu ya. Jadi ini adalah video yang mudah-mudahan bisa teman-teman mengerti dengan oke banget. Dan kalau teman-teman pengen berkomentar atau bertanya, silahkan input di kolom komentar di bawah video ini ya. Masukin komentarnya dan silahkan bertanya, atau mungkin pengen menambahkan sesuatu, silakan input di kolom komentar. Dan teman-teman bisa like video ini dan share buat teman-teman yang lain yang juga mungkin akan dapatin manfaat dari video ini untuk pemula, untuk bisa memulai bisnis forex dengan sehat karena ngerti semua kerangkanya. Kira-kira gitu ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Sampai ketemu di video-video edukasi forex untuk pemula berikutnya. See you.